Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita berbahagia dan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Terlebih pada hari ini yang kalau diperhitungkan masih dalam suasana Paskah, walaupun bahwa peristiwa Paskah itu adalah yang menjadi suatu identitas yang harus melekat dalam hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu, yaitu identitas yang melekat tentang Paskah, kebangkitan Kristus yang hidup untuk selama-lamanya, yang walaupun secara penjelasannya di situ adalah diperkirakan hari yang ke-14 sampai hari yang ke-21, yang disebut mereka merayakan Paskah itu kurang lebih sekitar 7 hari. Nah, hari ini juga saudaraku masih dalam kondisi kalau sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya sampaikan, biarlah peristiwa Paskah itu menjadi suatu identitas di dalam hidupmu yang melekat hari demi hari. Haleluya. Identitas yang menjadi melekat adalah sebagai bukti pemberitaan bahwa Kristus hidup dan Kristus hidup di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Kita buka kitab kita dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman ini adalah menjadi suatu kebenaran yang sejati sesuai dengan perikop yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat orang-orang percaya di daerah atau di kota Filipi. Ada satu penjelasan uraian yang sangat lengkap di situ yang dia tuliskan, yang sekalipun bahwa dirinya lah sebenarnya yang dia ceritakan, dirinya lah yang dia sampaikan dalam pasal yang ketiga ini, yang walaupun mereka orang-orang Filipi telah mengerti, telah mengenal, dan telah sangat memahami tentang kehidupan Rasul Paulus, yang sampai-sampai saudaraku yang terkasih, dalam setiap persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh Paulus, bahwa gereja yang di Filipi turut ambil bagian dalam setiap pelayanannya. Dia mengirimkan bentuk persembahan sebagai bantuan dan dukungan, yang artinya saudaraku yang terkasih, bahwa orang-orang Filipi ini sangat mengenal secara mendetail pribadi Paulus yang berakhir di penjara, yang sebelum dia akan dihukum mati sesuai pada tahun sejarahnya pada waktu itu. Namun dalam pasal yang ketiga ini dia menceritakan, menuliskan tentang dirinya, bahwa dalam firman ini saudaraku yang terkasih, dia katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Haleluya. Dalam pasal 3 ayat 1a, yang pada akhir semuanya dia sampaikan atas balasan perbuatan orang-orang Filipi itu. Dikatakan di situ, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Puji Tuhan. Bahwa apa yang sebelumnya
disampaikan Paulus. Siapa ini Kristus? Siapa ini Yesus? Siapa ini yang disalib, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga? Dia kembali mempertajam, dia kembali menuliskan bahwa hal ini tidak berat bagimu untuk memberikan kepastian. Kepastian di situ yang ditekankan oleh Paulus adalah kepastian keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, keselamatan yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada satu kepastian di situ. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dia telah memberikan suatu pesan penekanan bahwa di dalam Kristus ada kepastian, sehingga dia menceritakan semua pribadinya, menceritakan semua latar belakangnya, yang sangat taat dengan hukum Taurat, yang oleh karena taatnya kepada hukum Taurat dia menganiaya jemaat Kristen, jemaat Kristus, bagian orang yang telah percaya kepada Injil yang selama Yesus memberitakan di atas muka bumi ini. Maka secara singkat saudaraku yang terkasih, sehingga dia berkata, sampailah kepada ayat yang ke-10 ini, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Puji Tuhan. Maka muncul satu pertanyaan supaya lebih gampang kita memahami tujuan daripada firman ini, saudara. Mengapa Paulus menghendaki? Mengapa ada kehendak di dalam diri Paulus? Dia berkata, saudaraku yang terkasih, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan lagi hanya mengenal dia, yaitu Kristus selama hidup dalam pelayanannya, tapi dia mengenal Kristus Yesus itu setelah dalam kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan. Kalau kehendak kita hanya mengenal tentang Kristus yang masa hidupnya, lebih banyak orang di luar sana daripada kita yang juga sama mengenal Kristus yang selama dalam pelayanan masa hidupnya. Tetapi tidak sedikit juga orang yang susah menerima kebenaran, mengenal Kristus di dalam kuasa kebangkitannya. Inilah yang diberitakan oleh Paulus, saudaraku yang terkasih. Dan sampai hari ini bukan sedikit orang, banyak orang yang susah bahkan menolak tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mereka hanya berpatokan tentang Kristus yang masa hidupnya memberitakan pelayanan Injil. Tapi bagi kita saudaraku hari ini, Paskah itu suatu peringatan yang melekat di dalam hidup kita. Paskah itu menjadi suatu identitas di dalam hidupmu, bahwa Kristus bukan hanya hidupnya saja yang engkau hidupi, tetapi kuasa kebangkitannya juga telah engkau hidupi. Puji Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa contoh yang pertama dalam kuasa kebangkitan? Bahwa kita Markus mencatat pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Yang pertama di situ kuasa dari kebangkitan Kristus adalah menjawab segala kekhawatiran yang datang di dalam kehidupan setiap orang. Haleluya.